Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari Kamis, di mana hari dicatatnya amal baik akan dilaporkan kepada malaikat, di tengah hujan lebat, insya Allah penuh keberkahan. Dalam kondisi saum, tak ada doa yang tak diijabah oleh Allah. Salah satu doa yang tersirat dalam pekan literasi PT IKI ini adalah lahirkan ulama besar di PT IKI Jakarta. Takbir! Allahu Akbar. Itu doa yang tersirat dalam acara program Pekan Literasi. Ucapan terima kasih kepada Pak Dekan beserta tim panitia, moderator, para dosen, para guru, praktisi pendidikan. Ucapan terima kasih kepada Teteh Khadijah yang sudah bersedia membedah buku ini. Sebelumnya beliau dalam kondisi tidak sehat, mendampingi ibunda yang juga tidak sehat. Alhamdulillah Allah beri kesehatan menyambut dakwah dari PT IKI. Begitu juga Ustazah Nunung di tengah kesibukannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bisa menyempatkan waktunya untuk membedah buku yang alhamdulillah dipercaya untuk dibedah hari ini. Buku ini berjudul Born to be Star. Buku ini asli disertasi banget, karena memang ketika kita mau terbitkan buku ini berkonsultasi dulu dengan pihak pasca sarjana. Jadi saran pertama adalah terbitkan buku yang memang asli isi penuh dari disertasi. Diharapkan nanti bisa jadi maroji, ya maroji akademisi pendidikan ke depannya. Nah, kemudian harapan dua pembedah, buku ini bisa tersajikan dalam bahasa yang cukup ringan, yang bisa dikonsumsi oleh banyak pihak. Itu sudah kita ini bukunya Bait Qur'ani Sekolah Tahfiz Quran. Jadi sudah ada buku turunan dari buku Born to be Star itu sendiri. Nah, terlahir sebagai bintang atau melahirkan bintang itu merupakan sebuah kewajiban dari Allah kepada kita. Visi kehidupan kita adalah Allah berharap kita menjadi bintang di muka bumi ini. Allah berharap kita menjadi bintang yang melangit sampai menembus arsy-Nya Allah. Kita bisa hadir menatap wajahnya Allah. Kewajiban menjadi bintang ini Allah sampaikan dalam visi kehidupannya, yaitu menjadi Abdullah dan Khalifah Allah di muka bumi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai bintang, kita bisa melahirkan bintang. Bagaimana caranya? Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, tidak sama dengan sang pembuat roti. Kalau sang pembuat roti, sang pembuat donat, dia bikin donat, bentuk donat itu sesuai dengan keinginannya. Mau donat itu ada lobang, mau donat itu isinya kelapa, mau donat itu isinya coklat, itu sesuai dengan keinginan kita.
Kalau kita ingin memahat sebuah kayu menjadi piring sesuai keinginan kita, kita mau jadiin apa tuh kayu? Jadi piring, apa jadi asbak rokok, ya kan? Apa tuh kayu kita mau jadiin cangkir, itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi lain halnya kalau kita ingin lahirkan bintang, dan ini yang kita hadapi adalah manusia. Subjek pendidikan itu manusia. Pendidiknya manusia, peserta didiknya manusia, orang tuanya manusia, anaknya manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Berarti kita pahami dulu karakter dari manusia ini. Kita pahami agar kita mudah. Banyak sekali kita dapati. Misalnya gini. Ibunya pengen anaknya ngapal Quran. Anaknya pengen nonton TV, itu banyak sekali terjadi. Pengen nggak? Misalnya satu keinginan. Anak pengen ngaji, emak pengen ngaji. Bapak pengen tuh anaknya jadi ulama besar, anaknya pengen jadi ulama besar. Satu visi. Ini kebanyakan orang tua pengen anaknya jadi apa, anaknya pengen apa, aktivitas sehari-hari aja. Orang tua pengen ngajakin anaknya makan, anaknya pengen main. Ini kan kalau dalam anak usia dini, anaknya pengen main. Nah, untuk itu kita pahami dulu potensi-potensi ya karakter yang ada dalam diri anak. Kita mayoritas, Muslim Indonesia mayoritas. Tetapi kurikulum pendidikan itu berpijak di psikologi barat. Sudah menjadi sebuah cara desain kurikulum, cara desain kelembagaan yang mana psikologi barat itu menjadi pijakan lahirnya sebuah bangunan kurikulum. Nah, akhirnya karena psikologinya barat, kurikulum yang berdiri kokoh di atas psikologi barat itu nanti melahirkan output yang sekuler. Saya contohkan dalam kasus konvergensi. Konvergensi ini awalnya empirisme, muncul empirisme, manusia itu kepribadiannya itu dibentuk hanya dari lingkungan. Kalau nativisme hanya dari faktor hereditas, bawaan. Emaknya baik, anaknya baik, emaknya cantik, anaknya cantik, emaknya keriting, anaknya keriting, atau sebaliknya bapaknya atau di atasnya. Nah, kalau menurut empirisme tadi lingkungan yang mempengaruhi, menurut nativisme itu yang mempengaruhi adalah hereditas. Tapi menurut Williamson, konvergensi, jadi dia dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Sangat tidak sama konsep fitrah dengan hereditas, sangat tidak sama. Konvergensi itu sendiri menurut William, konvergensi itu dia perpaduan, pembentukan kepribadian, hasil perpaduan antara hereditas dan lingkungan. Dan pada masa William tersebut, yang dinamakan hereditas itu baru hanya sebatas IQ dan bahasa saja. Jadi masih kecil banget potensi manusia kalau begitu. Ya, yang membentuk kepribadian itu menurut William hanya IQ dan bahasa saja. Sementara masa setelah William itu kan ditemukan, ya kan, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan beragama, ya kan, muncul lagi kecerdasan yang multi. Anak itu dikatakan cerdas, nggak bisa hanya dibilang hanya dengan satu kecerdasan IQ. Jadi dari teori psikologi barat sendiri, teori konvergensi Williamson itu udah tertolak, udah nggak laku, gitu. Ya, apalagi, nah
kemudian kita bertanya, tidak mungkin masyarakat yang mayoritas Muslim, yang kehidupannya khosoh, ingin melahirkan manusia yang bisa menatap wajah Allah, yang bisa membawa anak keturunannya, ya, menyelamatkan anak keturunannya masuk ke surga Firdaus Allah dan bertemu reuni di sana. Itu dibangun dengan teori Williamson ini nggak bisa. Sangat tidak bisa. Karena begini, kalau kita bicara tentang Aiki aja, kita sama anak itu sekarang aja. Maaf ngomong, saya nggak hafal Quran. Bapak Ibu sekalian, saya nggak hafal Quran. Tapi alhamdulillah, anak saya yang berapa anak itu hafal Quran. Yang terkecil itu 2 tahun. Ketika saya sakit, saya terbaring, lemas, saya terbaring. Dia cium sini saya, dia cium sini saya, dia cium sini saya. Dia bilang, Bunda, obat itu langit. Yang kedua Al-Quran. 4 tahun usianya. Dia bilang, obat itu langit. Yang kedua Al-Quran. Kenapa langit, Bunda? Ini bahasa dia betul. Kenapa langit, Bunda? Di langit ada Allah. Bunda keluar ada matahari Allah. Bunda berdoa kepada Allah minta diangkat penyakit. Dengan Al-Quran Bunda baca. Bunda baca terus tuh Al-Quran. Maka akan sembuh nanti penyakit bundanya. Saya berpikir, ini yang baik. Saya sontak. Ini anak 4 tahun. Bayangkan. Kalau anak 4 tahun ini, ya, dia distimulan IQ-nya dengan Al-Quran. Emaknya nggak belajar Al-Quran jauh, ya saya masih mending. Ya, ada doktornya. Lah kalau emaknya nggak ngaji sama sekali, kira-kira anaknya pengen Al-Quran, emaknya pengen sinetron, ya kan? Atau sebaliknya, emaknya pengen ngaji, anaknya pengen game. Karena IQ-nya itu distimulan oleh game. Nggak nyambung dia. Sangat tidak nyambung sekali. Nah, kembali ke Williamson tadi. Nah, makanya dia tidak bisa dipakai dalam kehidupan kaum muslimin membangun sebuah kurikulum kalau kita namakan schooling. Tidak bisa membangun sebuah peradaban agung, melahirkan ulama besar, tidak bisa. Sangat tidak bisa, karena akan lahir nanti output yang sekuler. Nah, maka kita lihatlah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan isyarat bahwasannya kalau mau lahirkan bintang, sang imamul muttaqin, imamnya para orang-orang yang bertakwa, jenderalnya para imam, jenderalnya orang cerdas, pemimpin umat, itu kita kenalin anak. Kita kenalin anak. Nah, Allah mengenalkan manusia. Manusia baik dia sebagai ibu, baik dia sebagai anak. Kita kenali. Allah mengenalkannya dengan 2 karakter besar, ya. Fitrah itu terbagi 2. Pertama, fitrah munazalah. Tadi udah dijelaskan oleh Ustazah Nunung. Fitrah munazalah ini langsung Allah kasih. Ketika akan dihembuskan ruh, kita ditanya, kamu mau nggak sih nyembah aku sebagai Tuhan? Oh, kalau mau, udah lolos, terlahir. Di saat itulah fitrah munazalah kita dapatkan langsung dari Allah. Jadi bukan hereditas, langsung Allah kasih. Fitrah munazalah ini sifatnya tadi aktif, bergerak, selalu mendorong kebaikan, tidak pernah mendorong kepada keburukan. Yang kedua, fitrah nafsaniyah. Inilah yang namanya ya hereditas, tapi tidak sama dengan hereditas. Kalau hereditas itu dia sifat turunan yang diturunkan ya berdasarkan proses manusiawi, proses alamiah. Tetapi kalau fitrah nafsaniyah, di sana ada peran Allah. Ada peran Allah.
Nah, saya contohkan di sini. Maaf, kalau anak kita bandel, kita berpikir yang salah anak kita, yang bandel anak kita, yang bawel anak kita, yang males anak kita. Bapak sama emaknya nggak salah. Yang salah nih anak. Pertanyaan saya, tuh otak dulu yang bikin siapa ya? Dari sperma siapa? Yang jadi otak itu dari sperma siapa? Dititipkan di rahim siapa? Tuh yang punya hatinya dari sperma siapa? Dititipkan di rahim siapa? Nah, waktu nyemprot baca bismillah enggak? Ada hidroksilah bilah enggak? Ada enggak hubungan kepada Allah? Ya Rabb, lahirkanlah anak keturunanku, orang-orang yang soleh, ya Rob. Ada nggak? Yang diingat bukan klimak doang. Tapi ada interaksi dengan Allah. Maka nanti lahirlah hereditas yang nih otak di sini, hati di sini. Gitu. Dan lain-lain. Nah, terus lingkungan. Kalau Williamson tadi bilang, lingkungan ini hanya bersifat lingkungan yang materialistik aja. Siapa? Ya sekolah, ya orang tua. Artinya manusia dan alam semesta. Tidak dalam Islam. Dalam Islam lingkungan ini bersifat materialistik dan metafisik. Yang mendidik itu tidak hanya manusia, bukan hanya ibu saja, bukan hanya ayah saja, bukan alam saja. Bukan. Tapi Rabbus samawati wal ard. Allah ikut berperan. Makanya Adam diajarkan nama-nama. Dalam surah Al-Alaq manusia diajarkan apa yang tidak diketahuinya. Buktinya ada peran. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Maka nanti yang mendidik anak keturunan kita itu adalah Allah yang akan mendidiknya. Makanya nanti stimulan yang diberikan itu bersifat dua. Stimulan jasadiyah dan stimulan ruhiyah. Mau membentuk karakter kepribadian Islam yang unggul ataupun memperbaiki gangguan kepribadian. Stimulannya ada dua. Stimulan jasadiyah dan stimulan ruhiyah. Kalau stimulan jasadiyah, ya pembelajaran, ya schooling, ya terapi berpikir, terapi kognitif, kan proses berpikirnya dibenerin, terapi behavior, terapi dengan permainan, itu jasadiyah dia. Terapi. Tapi kalau stimulan ruhiyah itu bisa dilakukan, dilakukan. Baik nanti kurikulum yang untuk orang tua maupun kurikulum buat anak, itu ada dia stimulan ruhiyah. Seperti apa? Seperti misalnya terikat dengan hukum syarak dasar anak-anak, ya kan, menutup aurat, berwudu, sholat 5 waktu, sampai memang lembaga yang berpijak dengan teori Born to be Star ini, alhamdulillah udah 17 cabangnya. Memang anak-anak sampai usia dini itu mereka sudah terbiasa tahajud, dawam duha, puasa Senin Kemis, berdakwah. Banyak lagi hal-hal lain, itu semua adalah stimulan ruhiyah.